Halo, perkenalkan nama aku Husnani Fauzi, NIM 2011-21-2006. Aku dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, kali ini aku akan melakukan edukasi kepada keluarga tentang kolesterol tinggi. Yang mana di sini aku akan mengedukasi mama tentang kolesterol tinggi. Nah, apa aja sih hal yang akan dibahas pada kali ini, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan kolesterol tinggi, apa penyebabnya, apa kolesterol tinggi bisa menyebabkan komplikasi, pencegahannya, dan serta fun fact kolesterol tinggi yang mungkin masih banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini. Nah, mau tahu bagaimana cara edukasinya? Yuk kita lihat videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mengedukasi atau memberitahukan tentang informasi-informasi tentang kolesterol tinggi. Nah, mungkin sebelumnya Yuna tanya dulu ke Mama, apa sih yang diketahui tentang kolesterol tinggi tersebut? Sepengetahuan Mama, kolesterol tinggi itu adalah banyaknya lemak yang menyumbat pembuluh darah. Sehingga kalau sudah disumbat pembuluh darah, berarti nanti aliran darah ke jantung itu akan terhalang atau terganggu. Nah, benar. Jadi bisa dibilang kolesterol tinggi itu seperti yang kata Mama tadi, dan juga kolesterol tinggi atau biasa disebut dengan dislipidemia adalah kondisi ketidakseimbangan kolesterol akibat tingginya kadar kolesterol. Nah, Mama sendiri, kolesterol tinggi ini bisa nggak sih mengakibatkan komplikasi? Kalau iya, dan apa sih komplikasi yang bisa disebabkan oleh kolesterol tinggi? Nah, tadi kaitannya dengan pembuluh darah, berarti nanti akan mengimbas ke organ yang lain seperti jantung, kemudian ginjal, terus efek lainnya mungkin juga ke orang yang bersangkutan itu bisa diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, betul. Jadi di sini mungkin Yuna cuma menyajikan 2-3 komplikasi. Yang pertama, nyeri dada. Kenapa bisa menyebabkan nyeri dada? Karena seperti yang Mama bilang tadi, pengertian tadi, karena karena lemak-lemak yang bertumpuk di arteri, maka itu akan menyebabkan penumpukan sehingga aliran darah itu tidak lancar dan mengakibatkan oksigen kepada jantung itu nggak cukup. Makanya terjadinya penyempitan pembuluh darah karena tersumbat oleh plak-plak lemak. Yang kedua, itu ada serangan jantung. Hal itu dikarenakan plak dalam arteri koroner robek, maka terbentuk klot atau gumpalan darah pada area plak yang robek tersebut, sehingga aliran darah menuju bagian jantung berhenti dan seseorang berisiko terkena serangan jantung. Dan yang terakhir tuh di sini ada stroke, yang mana seperti mungkin Mama tahu atau mungkin banyak orang yang tahu tentang stroke ini, yang yaitu penyumbatan di pembuluh darah di otak. Nah, tadi karena udah bahas komplikasi dari kolesterol tinggi, nah menurut Mama sendiri apa sih gejala dari kolesterol tinggi itu? Nah, karena tadi itu dikatakan aliran darah di jantung yang tersumbat atau terganggu alirannya, berarti nanti secara logika tentu dada terasa nyeri, kemudian kaitannya dengan aliran darah lagi itu ini pundak sampai tengkuk ini terasa pegal-pegal, terus juga imbasannya ke organ yang lain, di ginjal, dan bisa jadi seseorang itu yang mengidap kolesterol tinggi itu diabetes. Nah, benar. Jadi untuk gejala kolesterol tinggi itu ada yang seperti kata Mama tadi, suka mengantuk, mudah lelah, nyeri kaki, tengkuk terasa pegal, nyeri dada, terus terjadi santelasma. Santelasma ini seperti ada bintik kuning dekat mata, dan juga munculnya gumpalan di urat. Nah, jadi penyebab kolesterol tinggi itu bisa dari kebiasaan konsumsi makanan, kurang berolahraga, kebiasaan merokok,
terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, obesitas, memiliki penyakit tertentu, serta pertambahan usia juga bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Nah, diagnosis kolesterol tinggi ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu tubuh, dan juga pemeriksaan antropometri yaitu lingkar perut, dan IMT atau IMT ini indeks massa tubuh, dan juga bisa dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium. Nah, biasanya untuk pemeriksaan laboratorium ini seseorang itu disuruh untuk puasa, makan dan minum kecuali untuk air putih itu diperbolehkan. Nah, cara mencegah kolesterol tinggi ini sendiri, kita terus menerapkan pola makan sehat, menurunkan berat badan berlebih, berolahraga secara teratur, dan menghindari untuk merokok. Nah, untuk tindak lanjut untuk pengobatan kolesterol sendiri, biasanya awalnya tuh dokter tuh menyuruh untuk diet atau menjaga pola makan. Tapi apabila kolesterol tingginya tetap tinggi, maka biasanya dokter itu memberikan obat statin seperti simvastatin, atorvastatin, atau rosuvastatin. Biasanya nih seperti ini obatnya, dan biasanya statin ini dikombinasikan dengan ezetimibe. Tapi bagi orang yang intoleran sama statin itu bisa mengonsumsi ezetimibe aja. Dan juga biasanya juga dokter memberikan obat pengikat asam empedu atau membeli fibrat dan niacin, yang mana fibrat ini bisa menurunkan kerja hati dalam memproduksi lipoprotein dengan kepadatan sangat rendah sehingga menurunkan kadar trigliserida, dan juga untuk niacin bisa menghambat kemampuan hati memproduksi kolesterol jahat. Dan juga bagi orang yang berusia 40 tahun ke atas itu biasanya dokter bisa memberikan obat aspirin. Nah, menurut mama sendiri kolesterol tinggi itu bisa berpengaruh nggak sih sama kesehatan reproduksi? Terhadap kesehatan? Ya, kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Kalau tadi dikatakan bahwasanya itu organ-organ yang imbasannya ginjal, hati, sementara organ reproduksi kita kan seperti itu, rahim, terus ada apa, ovarium. Kurang tahu pasti apakah pengaruh pandai. Nah, jadi sebenarnya hubungan kolesterol dengan kesehatan reproduksi itu sangat berpengaruh. Jadi apabila seorang memiliki kolesterol tinggi, tapi khususnya untuk wanita, itu akan berkaitan langsung dengan kehamilan. Karena apabila seseorang memiliki kolesterol yang cukup tinggi, maka dia tuh akan memiliki keturunan lebih lama daripada orang normal, karena itu berpengaruh sama hormonnya oleh kolesterol tinggi itu. Makanya orang yang memiliki kolesterol tinggi, khususnya wanita, itu akan lama untuk mendapatkan keturunan karena akibat dari kolesterol tersebut. Nah, mungkin sedikit Yuna mau menyampaikan fun fact tentang kolesterol yang mungkin masih banyak orang nggak tahu. Yang pertama itu kolesterol penting untuk kesehatan tubuh, karena dalam tubuh itu kolesterol tuh ada yang jahat, ada yang baik. Yang mana yang baik itu bisa disebut dengan HDL, yaitu fungsinya penting sebagai bahan dasar pembentuk hormon dan dinding sel tubuh. Nah, hormon ini tadi apabila tinggi, maka nanti akan berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Tidak hanya itu, kolesterol memiliki fungsi membantu hati untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang kedua itu, aktivitas fisik juga meningkatkan kolesterol baik. Dikarenakan apabila kita rutin melakukan aktivitas fisik, mungkin selama 30 menit sehari, maka misalnya bersepeda, jalan santai atau lari, itu bisa meningkatkan kolesterol baik. Nah, mungkin sekian dari penjelasan atau informasi tentang kolesterol tinggi. Buat Mama, dari informasi yang sudah diberikan, apa manfaat atau mungkin apa yang Mama bisa simpulkan? Berarti tidak hanya jantung saja yang diapakannya, diganggunya. Berarti hati ya juga gitu kan, karena di situ nanti kan ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat istilahnya. Satu. Kemudian yang kedua, pengaruh juga terhadap sistem reproduksi, kesehatan reproduksi. Baru sekarang Mama tahu, karena itu kaitannya dengan hormon. Karena fungsinya ada HDL tadi. Nah, kalau berlebih kolesterol, tentu itu akan diganggunya hormon tersebut, sehingga nanti imbasannya lagi akan pengaruhi kesehatan reproduksi. Seperti yang Yuna katakan tadi, seseorang bisa lama untuk mendapatkan suatu keturunan. Ya, benar seperti itu. Iya.
Oke, terima kasih. Nah, mungkin sekian dari informasi yang udah disampaikan tadi, semoga bermanfaat juga, dan mungkin Mama bisa juga informasi yang baru tadi bisa juga diberikan atau meningkatkan ilmu pengetahuan juga. Mungkin sekian, terima kasih. Nah, gimana nih videonya? Semoga video tadi bisa kurang lebihnya bisa menjelaskan tentang kolesterol tinggi ya. Nah, gak kerasa nih kita udah di penghujung video, yang mana aku berharap bahwa video tadi itu bisa mengedukasi kita, bukan hanya keluarga tapi juga masyarakat banyak, masyarakat luas, dan juga dengan adanya video itu bisa menambah wawasan kita pemahaman kita tentang kolesterol tinggi. Mungkin sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.